semuanya, hari ini kita mau bahas soal stoikiometri ya. Ini untuk pelajaran kelas 10 dan juga ini juga sangat penting ya. Jadi teman-teman yang masih kelas 10, saya saranin untuk stoikiometrinya itu benar-benar harus mantap, harus udah bisa gitu stoikiometri, karena nanti untuk selanjutnya di kelas 11, kelas 12 maupun nanti kalau teman-teman mau ikut UTBK, itu yang paling utama adalah stoikiometrinya gitu. Jadi inti perhitungan kimia itu adalah stoikiometrinya. Oke, kita mulai untuk soal yang pertama. Besi dalam bentuk serbuk sebanyak 28 gram akan direaksikan dengan 20 gram belerang. Oke, di sini sudah diketahui ada persamaan reaksinya ya. Nih, berarti di sini kan kita tulis ulang lagi ya, karena di sini space-nya nggak ada, kita tulis. Oke, FES nih. Teman-teman harus ingat nih kata kuncinya. Kalau diketahui masanya, oke, yang harus kita cari adalah mol ya. Oke, jadi kalau ada massa, kita harus mencari molnya. Jadi serbuk besi itu kan F ya, Fe. Jadi kita cari molnya Fe, berarti ingat ya rumusnya adalah massa per AR. Oke, massa atom relatif. Jadi kalau dia unsur berarti per AR, kalau dia senyawa baru dia MR. Oke, ini 28 terus AR-nya 56, berarti ini setengahnya ya, berarti 0,5 mol. Oke. Terus selanjutnya kita cari mol dari belerang, mol dari sulfur. Dengan rumus yang sama, ini masanya 20 per 32. Oke, ini kalau sama-sama dibagi 2, sama dengan 10 per 16, ya kan? Masih bisa dibagi lah. Oke, dibagi 2 berarti 5 per 8. Oke, 5 per 8 itu, jadi kalau misalnya kita bagi lagi ya. Oke, 5 per 8 berarti sama dengan 0,625. Oke, ini mol masing-masingnya. Jadi teman-teman pertama sekali yang harus dicek ya kan, pastikan bahwa persamaan reaksinya itu udah setara. Karena dalam perhitungan kimia yang namanya koefisien, ingat ya koefisien itu adalah angka yang di depan, itu sangat-sangat mempengaruhi dan sangat-sangat penting dalam perhitungan kimia. Oke, ini reaksinya udah balance ya, udah setara karena kiri kanan jumlah atomnya udah sama. Oke, kalau dalam keadaan seperti ini udah dalam keadaan setara, baru kita masukin mol masing-masingnya. Ini awalnya dia memiliki 0,5 dan ini 0,625. Oke, gini. Teman-teman ingat nih satu konsep. Dalam persamaan reaksi, jika dua reaktan, itu diketahui molnya, nah, kita harus mencari yang namanya reaksi pembatas. Oke, kenapa? Supaya kita bisa bandinginnya nanti kemana? Untuk mencari mol dari FeS-nya. Oke gitu. Oke, dan di sini adalah banyaknya zat tersisa. Oke, jadi di sini yang ditanya itu bukan FeS yang terbentuk, tetapi berapa zat yang sisa. Oke, jadi dengan mengetahui siapa jadi reaksi pembatasnya, jadi kita bisa tahu nih yang sisa itu berapa. Karena reaksi pembatas itu sama juga dengan zat yang habis bereaksi. Oke, caranya teman-teman ingat ya, untuk mencari reaksi pembatas. Oke, ini jangan sampai kebalik ya. Itu mol masing-masing dari reaksi dibagi dengan koefisiennya. Oke, hasil bagi paling kecil. Oke, itu yang menjadi reaksi pembatas. Atau zat habis bereaksi. Oke, berarti ini kan koefisiennya sama-sama 1 ya, berarti 0,625 dibagi 1 sama hasilnya 0,625, 0,5 dibagi 1 juga 0,5, berarti yang paling kecil adalah ini. Oke, jadi ini dia sebagai reaksi pembatas. Oke, terus berarti kalau udah kita tahu siapa yang sisa, maksudnya siapa yang menjadi reaksi pembatas, berarti kita tahu bahwa S ini dia bakalan ada sisa. Gitu ya. Kalau hasil baginya sama, baru mereka sama-sama habis. Maksudnya habis bereaksi atau berperan sebagai reaksi pembatas. Di sini enggak, oke? Jadi yang S ini dia nilainya lebih besar, hasil baginya berarti dia masih terdapat yang sisa. Oke. Ini kita buat mula-mula, kita buat yang bereaksi. Jadi yang bereaksinya itu, nih kita hapus deh. Ini kan berarti 0,55 yang bereaksinya ya. Berarti dia habis. Terus untuk mencari berapa S yang bereaksi, itu dengan menggunakan perbandingan koefisien. Dan ingat kita bandingin ke sini,
ke mol dari Fe yang bereaksi, bukan hasil bagi yang tadi ya. Oke, terus ini kan koefisien sama. Kalau koefisien sama berarti juga molnya juga sama, 0,5. Oke, ini berarti jadinya 0,125 mol. Kayak gitu ya. Atau misalnya teman-teman ragu nih untuk cari perbandingan ini menggunakan perbandingan koefisien. Oke, caranya coba sini aja ya. Molnya S ini yang dicari yang bereaksi ya, yaitu koefisien dari S dibandingkan dengan koefisien Fe, karena kan Fe-nya fraksi pembatas, dikali dengan molnya Fe. Ingat molnya Fe ini yang bereaksi, kayak gitu ya. Jadi 0,125 mol yang bersisa dari unsur belerangnya. Tapi kan yang dicari bukan molnya ya, tetapi yang dicari itu adalah masanya. Berarti kalau ada massa dengan rumus yang ini, berarti kita tinggal balik-balik aja ya. Oke, jadi kalau massa yang dicari berarti mol dikali dengan AR. Molnya yaitu 0,125, AR dari belerang yaitu 32. Oke, berarti dikali 32 sama dengan 4 gram. Oke, ingat ya, 4 gram yang bersisa, siapa yang bersisa? Unsur belerangnya. Berarti jawabannya B. Kayak gitu. Oke, jadi kan awalnya dia 20 gram nih. Ternyata 4 gram yang sisa, ternyata 16 gram yang ikut bereaksi. Kayak gitu. Oke, lanjut lagi untuk soal yang selanjutnya. Diketahui reaksi suatu zat, ini nggak diketahui senyawanya apa, tapi cuma dikasih simbol A dan B. Oke, kita kalau lihat persamaan reaksinya ini udah setara ya. Jumlah atom A di kanan ada 2, di kiri juga ada 2. Begitu juga dengan B-nya. Oke, kita buat di bawah sini aja ya, supaya ada space-nya untuk nilai molnya. Ini A2, B3. Oke. Banyaknya zat B yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan zat A. Jadi yang ditanya itu ini, berapa masanya? Jika massa A itu ada 10 gram. Oke. Jadi masanya ini ada 10 gram. Ingat tadi ya, kalau ada massa berarti kita cari G atau mol. Rumusnya adalah massa per AR. Massanya yaitu 10 gram. AR-nya A itu ada 20, berarti setengahnya ya. Berarti molnya adalah 0,5 mol. Oke, kita mau cari kan massa ya, massa dari B. Tapi yang diketahui itu adalah molnya. Jadi kita harus cari mol dulu supaya nanti kita bisa cari massanya. Oke, kalau salah satu diketahui, berarti kalau kita menghitung mol yang lain itu kita bandingkan ke mol yang sudah diketahui, yaitu mol dari 2A. Oke, kalau untuk cari molnya seperti ini pakai perbandingan koefisien ya. Kalau untuk cari mol B itu sama dengan koefisiennya A dibagi dengan koefisiennya B dikali dengan molnya B. Bukannya mol B ya. Molnya A, karena yang A yang sudah diketahui molnya. Oke, koefisien dari I'm sorry. Oke, ini yang ditanya adalah mol B ya. Berarti koefisien B yang di atas, koefisiennya A yang di bawah. Kayak gitu. Oke. Koefisiennya B itu 3, koefisiennya A itu 2, dikali molnya A, tadi yang udah kita hitung ya, itu 0,5. Oke, berarti kalau kita cari 3 kali 0,5 itu kan berarti 1,5 ya. Oke, 1,5 dibagi 2, berarti 0,75 ya. Oke, 0,75 mol. Yang ditanya adalah massa. Oke, lagi-lagi kalau udah ada mol, kita mau cari massanya B, berarti sama dengan mol dikali dengan AR. Rumus ini aja kita bolak-balik lagi. Pokoknya teman-teman udah harus hafal nih rumus yang ini. Oke, berarti molnya sama dengan 0,75 dikali dengan AR-nya si B adalah 30. Oke, baru kita kali 30 berarti sama dengan 22,5 gram. Oke, gitu ya. Jadi teman-teman perhatikan, kalau salah satunya aja dari mol reaksinya atau reaktannya diketahui, berarti kita cari mol yang lain itu dengan membandingkan ke mol yang sudah diketahui. Tetapi jika yang diketahui itu adalah kedua mol per reaksi, berarti kita harus cari namanya reaksi pembatas. Oke, lanjut lagi. Sebanyak 32 gram serbuk sulfur, serbuk sulfur direaksikan dengan
32 gram oksigen. Oke, kita buat dulu reaksi yang ini ya. Kita pindahin ke bawah. 2S ditambah oksigen dan jadi oke, pastikan bahwa dia reaksinya udah setara ya. Ini udah setara. Terus kita buat dulu nih. Di sini diketahui kita buat sini ya. Masanya sulfur yaitu 32. Oksigen 32 juga. Oke, kita cari mol masing-masing. Ingat rumusnya yang tadi ya, yaitu massa per AR. Ini masanya 32, AR dari sulfur itu juga 32. Oke, satu. Ini mol, oke, masanya nggak satu semua lagi ya, buat aja langsung. 32, oke, I'm sorry, kelupaan tulis itunya, oke. Oh, itu 16. Oke. Jadi kalau dia 2 berarti 32 ya. Oke. Berarti molnya sama, yaitu sama-sama 1 mol. Oke. Ingat ya seperti tadi ya, kalau ada 2 mol per reaksi yang diketahui berarti kita cari reaksi pembatas. Berarti caranya dengan tadi ya, mol masing-masing dibagi dengan koefisien masing-masing. Hasil bagi paling kecil itu yang menjadi reaksi pembatas. 1 dibagi 2, kita buat hasil baginya di atasnya 0,5. 1 dibagi 2, hasil baginya juga 0,5. Oke, jika kedua hasil baginya nilainya sama, berarti kedua reaksi ini dia sebagai reaksi pembatas atau keduanya habis bereaksi. Oke. Nah, berarti yang ditanya adalah berapa massa dari sulfur dioksida. Jadi yang ditanya itu adalah berapa massanya ini. Oke, jadi pertama kita harus cari dulu molnya ya. Yaitu seperti ini. Jika kedua reaksinya itu sebagai reaksi pembatas, berarti untuk mencari molnya ini, produknya, itu terserah. Kita mau bandingin ke siapapun, karena kedua-duanya sebagai reaksi pembatas. Oke, karena di sini koefisiennya mereka sama, berarti jumlah molnya juga sama, yaitu 1 mol. Oke, setelah itu kita cari massanya. Ingat ya, kalau ada massa, kalau kita cari massa, berarti mol dikali, sekarang udah MR ya. Oke, berarti dikali, ini kita hitung dulu nih, MR-nya berapa. Teman-teman udah bisa ya MR ya. Nih, S-nya kan cuma 1, yaitu nilainya 32. Oksigennya di sini, oke gini, untuk menghitung MR, ini tidak diperhitungkan. Oke, jadi cuma senyawanya aja. Jadi koefisien yang ini, itu tadi dipakai untuk perbandingan koefisien seperti itu, penghitungnya. Oke, 32 per tambah, per lagi nih, 52. Oke, oksigennya ada 2 kan, satunya 16, berarti 32. Berarti ini 64. Molnya 1, MR-nya 64, berarti sama dengan 64 gram. Oke, bisa ya. Jadi jawabnya yang E. Lanjut lagi. Jika 204 gram cuplikan bauksit. Oke. Di sini katanya ada bauksit cuplikannya ya, yaitu garam bauksit. Oke, gini. Jadi bauksit itu adalah Al2O3 yang dalamnya itu adalah 204 gram. Oke. Terus katanya direduksi dihasilkan logam Al. Jadi kalau kita buat reaksinya ya, jadi gini. Al2O3 ini menjadi Al plus oksigen. Ini kita setarain, ini kali 2, ini berarti kali 3/2 ya. Oke, seperti ini dia. Oke. Terus yang ditanya itu, nih, dihasilkan logam. Jadi aluminium yang diperoleh itu dari sini adalah 54 gram. Oke. Yang ditanya, persentase aluminium dalam cuplikan tersebut berapa? Oke. Jadi kalau kita mau cari persentasenya berapa, berarti kita cari dulu nih berapa massa dari bauksit ini. Oke, yang seharusnya, karena kan dia untuk mencarinya itu kalau kemurnian, oke, ini persentasenya ya. Berarti yang nyata dari persennya ya, berat nyata per berat teori dikali 100%. Maksudnya itu gini. Jadi berat nyata ini adalah berat yang sebenarnya ada dalam kehidupan yang kita temukan dalam faktanya. Sedangkan kalau berat teori ini itu yang seharusnya, yang seharusnya itu segini loh, kayak gitu. Tapi kalau misalnya dalam praktikum, dia cuma dapat segini, kayak gitu. Oke, jadi kita cari dulu nih beratnya itu berapa. Jadi rumusnya itu gini, untuk cari beratnya Al2O3 itu sama dengan, kita pakai rumus ini aja ya. Karena kan diketahui berat Al-nya ya.
Nih, rumus ini. Berat Al itu sama dengan Al di sini ada berapa? Ada 2 ya. 2 dikali AL dibagi dengan MR Al2O3 dikali dengan massa Al2O3 yang dalam cuplikannya ya. Ini beratnya tadi diketahui yaitu 54, ini 2, AL itu 27, MR-nya diketahui nggak sih? Oh ada, 102. Oke, kita mau cari masanya ini berapa? Massa, ini kita buat Y aja ya. Ini kita kali silang aja. Supaya, oh ini, 54 sama 27 kan coret ya. Ini coret, ini dikali 2. Ya kan? 2 dikali 2, ini bisa juga coret. 1, ya kan? Berarti 102 sama dengan Y. Jadi beratnya itu adalah 102. Oke? Jadi yang 102 ini itu adalah berat nyatanya. Oke? Jadi sama dengan 102 per 204 dikali 100%. Kalau kita lihat angkanya ini berarti setengahnya ya. Berarti ini sama dengan 50%. Oke? Jadi ingat rumus yang tadi kita cari berat nyatanya, berat teorinya itu di sini udah ketahui nih, cuplikannya katanya. Berarti 50% ya. Jadi jawabnya adalah yang C. Oke? Next lagi. Untuk menetralkan 5,8 gram senyawa magnesium hidroksida, ini persama reaksinya. Oke, yang ditanya berapa massa HCl yang diperlukan. Jadi ini sebut yang di bawah ya. Kita cek lagi apakah ini reaksinya udah setara atau belum. Oke, ini MgCl2 plus H2O. Oke, kita cek. Di sini Cl-nya 1, di sini ada 2, berarti belum balance ya. Ini berarti harus dikali 2. Mg-nya kiri kanan udah sama, di sini jumlahannya 2, 4, berarti ini H2O-nya dikali 2 ya, supaya sama. Oke, sudah, berarti ini diketahui masanya si MgOH, yaitu 5,8, kita bagi nih, kita cari molnya dulu ya. Ingat rumusnya yaitu massa apa? MR. Masanya 5,8, oke kita hitung MR-nya dulu. Oke, ingat yang hitung MR itu adalah air-airnya dijumlahin. Ini Mg cuma ada 1, satunya 24. O-nya di sini ada 2, satunya 16, berarti dikali 2 berarti 32. O-nya di sini ada 2, satunya 1, berarti di 2, 48, 58. Per 58 berarti sama dengan 0,1 mol. Oke. Yang ditanya adalah HCl. Oke, ingat ya kalau misalnya mau cari mol, mau cari massa, pokoknya gini, intinya semuanya itu ujung-ujungnya ke mol. Jadi mol itu ibaratnya ya, dia itu adalah terminal. Jadi kemanapun kita pergi, kita harus ke terminal dulu. Oke gitu. Oke, jadi dapat molnya, berarti ini kita bisa cari molnya ini ya. Ingat pakai perbandingan koefisien ya. Kita cari molnya ini sama dengan, ingat seperti tadi, yang dicari itu yang koefisiennya di atas, per koefisien yang sudah diketahui molnya, yaitu MgOH 2 kali, dikali dengan mol, nilai molnya yang sudah diketahui. Oke, MgOH 2 kali, berarti sama dengan 2 per 1, koefisiennya ya, 2 per 1 dikali 0,1, berarti sama dengan 0,2 mol. Atau lebih gampangnya gini, kalau nggak mau perhitungan. Untuk satunya nilainya 0,1, berarti untuk duanya 0,2, kayak gitu. Oke, sudah dapat molnya, kita menghitung masanya karena yang ditanya adalah massa. Massa berarti sama dengan mol dikali dengan mr. Molnya adalah 0,2, mr-nya H itu kan 1. Ingat ya, untuk menghitung seperti ini yang kedua nggak ikut, cuma senyawanya aja. Berarti Cl 35,5 tambah 1 berarti 36,5. Oke, 36,5 dikali 0,2 berarti sama dengan 7,3 gram. Oke, jadi massa HCl yang diperlukan untuk menetralkan, oke, ini ya, MgOH ini adalah basa. HCl ini adalah asam. Jadi basa itu dinetralkan oleh asam, sedangkan asam dinetralkan dengan basa. Kayak gitu. Oke, jadi untuk menetralkan magnesium hidroksidanya sebanyak 5,8 gram, itu diperlukan 7,3 gram HCl-nya. Oke, lanjut lagi. Sebanyak 2,68 gram hidrat. Oke, teman-teman perlu ingat ya, kalau ada kata-kata hidrat itu berarti senyawa yang mengikat air. Oke.
Dipanaskan sampai semua air kristalnya menguap. Oke, di sini diketahui persamaan reaksinya. Kita terus ulang lagi nih di bawah. Oke, X-H2O. Ini katanya dipanaskan, berarti akan terbentuk senyawanya plus X-H2O. Yang ditanya adalah rumus kimia yang terbentuk apa. Jadi kita mau cari nih berapa nilai X ini. Oke, X ini menunjukkan adalah berapa molekul air yang diikat oleh senyawa tersebut. Oke, di sini yang diketahui garam hidratnya itu adalah 2,62 gram. Oke, terus katanya jika massa endapan, jadi ini setelah pemanasan ya, ini terurai, ini menjadi 1,36. Oke, ingat rumus Lavoisier, ya kan? Massa per reaksi itu sama dengan massa hasil reaksi. Jika ini kan sebagai reaktan ya, 2,62, berarti produknya juga 26,2 dong. Oke, di sini CaSO4-nya adalah 1,36, berarti untuk cari massanya si H2O, berarti hasil pengurangannya, ya kan? 2,62 dikurang 1,36, kayak gitu. Oke, jadi ingat hukumnya si Lavoisier. Oke, jadi teman-teman bisa gunain nih semua hukum yang sudah ada sebelumnya, makanya ini saling berkaitan satu sama lain. 1,26 gram. Oke, ingat tadi setelah ada massa berarti kita cari, oke, good, cari mol. Kita cari mol masing-masing, mol dari kalsium sulfat dan mol dari H2O. Oke, ingat pakai rumusnya tadi yaitu massa per mR. Ini massanya 1,36. Oke, kita hitung mR-nya. Ca itu nilainya 40. Oke, kita buat di sini aja ya. 40, S itu nilainya 32. O-nya di sini ada 4, satunya 16, berarti kali 4 berarti 64. 6, 10, 136. Oke, 136 berarti 2 belakang koma ya, berarti 0,01 mol. Sedangkan kalau ini berarti 1,26 dibagi dengan 18. Karena kan MR dari si air itu adalah 18. Adalah 0,07. Oke. Setelah ini perbandingan molnya ya. Kita sederhanain, yaitu sama-sama dikali 100 ya. Berarti sama dengan 1 ini banding 7. Oke. Berarti CaSO4-nya ini 1, X-H2O-nya, X-nya ini itu adalah nilainya 7. Oke, berarti ini kita ganti menjadi 7. Jadi hasilnya adalah yang E. Gitu. Jadi gampang. Oke, jangan ribet dulu. Maksudnya jangan kelut-kelut mana dulu nih. Tetap semangat. Oke, lanjut lagi. Sebanyak 2,4. Oke, ini komanya banyak banget ya. Satu doang. Logam magnesium direaksikan dengan asam klorida. Oke, di sini nggak ada reaksi. Kita buat reaksinya ya. Logam magnesium berarti Mg direaksikan dengan asam klorida itu HCl. Oke. Di sini teman-teman ingat lagi ya, ini tata nama, oke ya, ini nama nih dikasih, ya kan? Jadi kalau teman-teman nggak tahu namanya itu susah buat persamaan reaksinya. Dan juga satu lagi, harus bisa buat hasilnya apa, dan satu lagi harus bisa nyetarain reaksinya. Jadi ini dari kumpulan beberapa materi, oke? Magnesium klorida, oke. Magnesium klorida kalau teman-teman buat kayak gini, ini salah, ya kan? Karena Mg itu kan dia 12, Cl itu min, kali silang aja. Nih, oke? Jadi Mg Cl2, ini yang benarnya. Terus ditambah gas hidrogen, itu H2. Ingat persamaan reaksi, kalau udah itu setarain ya, ini Cl2, ini berarti Cl2. Udah sama, oke. Ini masanya diketahui yaitu 2,4 gram. Ini diketahui masanya 7,3 gram. Oke. Dalam ruang tertutup menghasilkan magnesium. Oke, magnesium juga diketahui nih, yaitu 9,5 gram. Oh, yang ditanya berapa hidrogennya. Oke, kita cari mol masing-masing ya. Tapi molnya kita cari mol per reaksi. Yang produk enggak. Oke. Ini berarti massa per R. Berarti sama dengan 2,4, AR-nya magnesium itu adalah 24, berarti 0,1 mol. Oke, ini dengan rumus yang sama, berarti ini massa per mR ya, yaitu 7,3 dibagi mR-nya berarti 36,5. Oke, 7,3 dibagi 36,5, berarti ini sama dengan 0,2 mol. Oke.
Perhatikan reaksi pembatasnya siapa? Ingat tadi ya, reaksi pembatas itu mol masing-masing dibagi dengan koefisiennya. Hasil bagi paling kecil itu yang menjadi reaksi pembatas. 0,2 dibagi 2, saya buat di atas ya hasil baginya 0,1. 0,1 dibagi 1 sama dengan 0,1. Ternyata hasil baginya sama. Berarti keduanya ini habis bereaksi. Jadi kalau kita mau cari hidrogen, terserah kita mau bandingin ke siapa. Oke, supaya lebih gampang, ini kan satu nih koefisiennya. Jika koefisiennya sama, berarti jumlah molnya juga sama. Ini berarti 0,1 mol. Oke. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah massa. Oke, massa berarti sama dengan mol dikali dengan mRH2. Molnya 0,1. Ini atom H-nya ada 2, satu atom H itu oke. Atom H itu airnya 1 ya. Berarti 0,1 dikali 2 berarti sama dengan 0,2 gram. Oke, oke ya. Jadi jawabnya adalah yang A. Lanjut lagi. Massa 5,6 liter uap air pada keadaan STP. Oke, teman-teman ingat jika diketahui dalam keadaan STP berarti yang harus teman-teman harus tahu? Oke. Jadi dalam keadaan STP ini dia langsung ya. Kalau misalnya nih cuma dikasih tahu nih 0 derajat Celcius 1 atm berarti dalam keadaan STP ya. Hati-hati, kalau dia sebutin RTP itu berarti dalam keadaan 25 derajat Celcius 1 atm. Oke, jadi karena diketahui dalam keadaan STP, teman-teman lihat nih, mol sama dengan volume per volume STP. Kalau volume STP itu berarti 22,4 liter. Sedangkan kalau RTP 24 liter. Berarti kita bisa cari mol dari si air ya. Sama dengan volumenya diketahui ini 5,6 liter, terus volume STP itu 22,4 liter per mol. Supaya dapat molnya ya, coret-coret. Ini berarti 0,25 mol. Oke. Terus yang ditanya apa? Oh, I'm sorry. Ini massa. Kenapa saya tulis liter ya? Ini semuanya gram ya? Oh, no. Oke, saya salah ketik. Jadi ini diketahui molnya, kita mau cari massanya ya. Karena ini diketahui ini massa. Kenapa saya tulis jadi liter ya? Oke, sorry. Massa sama dengan mol dikali dengan mR. Molnya yaitu 0,25 dikali 18. Berarti kita dapat molnya itu adalah 4,5 gram. Oke, berarti jawabnya adalah yang B. Oke, bisa ya. Ingat rumus yang ini. Di sini rumus yang dipakai ada 2 loh. Ini kan berarti massa per mR. Jadi, ingat lagi, cari mol itu banyak. Tergantung keadaannya yang diketahui apa. Oke, again. Salah satu cara untuk mengurangi karbon dioksida di udara adalah dengan mereaksikan gas tersebut dengan kalsium oksida. Oke, kita buat reaksinya dulu. Di sini katanya CO2 itu bisa dikurangi kadarnya yaitu dengan mereaksikan kalsium oksida ya, CaO, sehingga terbentuk kalsium karbonat, CaCO3. Ingat lagi teman-teman harus buat nih, harus tahu buat rumus kimianya, ya kan? Kita cek reaksinya udah setara belum nih? Oke, udah sama ya. Apa nih? Jumlah mol, oke. Molekul yang ditanya. Molekul. Berarti kalau molekul ingat ya harus ada bilangan berpangkatnya. Kalau ditanya molekul, mol, ion, berapa jumlah mol, jumlah molekul, jumlah ion, kayak gitu-gitu. Berarti yang jumlah atom itu berarti ada hubungannya dengan bilangan Avogadro. Ingat rumus yang ini? Mol sama dengan jumlah partikel. Oke, jumlah partikel ini bisa tadi ya, partikel itu molekul, atom, ion, kayak gitu. Dibagi dengan L. L itu adalah bilangan Avogadro yang nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, di sini yang diketahui adalah, jumlah, yang ditanya si CO2-nya yang bereaksi dengan kalsium oksida. Ini diketahui massanya 14 gram. Ingat, kalau ada massa kita bisa cari mol, ya kan? Mol sama dengan massa per mR. Massanya 14, mR-nya berapa? Ca itu nilainya 40. Oh, ini udah diketahui. Oke, nggak perlu hitung lagi. Oke, 56. Ini kan kalsium oksida itu 56, berarti 14 dibagi 56 sama dengan setengahnya. Seperempatnya, 0,25 mol. Oke.
Berarti kita cari mol CO2, ini karena koefisien sama, berarti mol juga sama, yaitu 0,25 mol. Oke, yang ditanya bukan mol, tetapi massa. Berarti mol dikali dengan mR. Molnya adalah 0,25, kita buat seperempat aja ya. Seperempat dikali, mR-nya sini juga diketahui 44, berarti coret-coret 11 ya. Nah, berarti dia 11 gram. Oke. Wait, ngapain kita cari massa ya? Kita kan mau cari jumlah partikel. Oke, nggak apa-apa. Ini tambahan aja ya. Kalau ditanya berapa massa CO2, berarti 11 gram. Oke, tapi intinya adalah jumlah partikelnya, jumlah molekulnya. Oke, jadi kalau udah diketahui jumlah molnya, berarti kita cari jumlah partikel seperti ini ya. Berarti jumlah molekul itu sama dengan mol dikali dengan bilangan Avogadro. Berarti 0,25 jumlah molnya ya dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, berarti nilainya jadinya seperempatnya ya, seperempat dari 6,02. Berarti berapa nih? 0,25 dikali 6,02 berarti sama dengan 1,5. 505 kali 10 pangkat 23. Oke, ini paling dekat nih, 1,5. Nah, bisa ya? Lanjut lagi. Sebanyak 2,24 liter gas CO2 pada STP, dialirkan pada kalsium hidroksida. CO2 ditambah kalsium hidroksida itu rumus kimia ini ya, CaOH 2 kali, sehingga terjadi reaksi sempurna menghasilkan endapan kalsium karbonat. Oh, ini bukan endapan. Ini plus H2O ya. Ini CaOH udah sama, O-nya 4. Udah sama ya, kiri kanan. Ini diketahui volumenya dalam keadaan STP ya, berarti seperti yang tadi. Ini volumenya diketahui 2,24. Kita mau cari volume STP, berarti volume per volume STP. Itu sama dengan 2,24 dibagi 22,4, berarti ke belakang 1, berarti 0,1 mol. Yang ditanya adalah berapa endapan kalsium karbonat. Karena koefisien sama, berarti jumlah mol ini juga sama. Bandingin ke sini ya, karena CO2 doang yang diketahui molnya. Berarti ini 0,1 mol. Yang ditanya adalah massa, berarti tinggal dikali aja ya. Massa CaCO3 berarti sama dengan mol dikali dengan mR. Molnya 0,1 dikali, kelupaan lagi nih. AR-nya Ca itu 40 ya. C itu 12, O itu sama dengan 16. Berarti ini totalnya adalah 100. Berarti ini sama dengan 10 gram. Jadi jawabnya adalah yang D. Got it. Next lagi. Yang tanya rumus empiris. Rumus empiris senyawa. Ini rumus empirisnya dari C3H4N. Jika yang diketahui adalah molekul relatif, berarti ini MR ya. MR-nya sama dengan 80. Berarti ini sama dengan MR. Berarti kita cari dulu nih MR yang di dalam ini. Ini kan C-nya 1, 12. Ini H-nya 1. Berarti 12 kali 3, ini 36, ditambah 4, berarti ini 40 ya. N sama dengan 80. Berarti 40, N sama dengan 80. Berarti N-nya sama dengan nilainya 2 ya. Baru kita ganti nilai N-nya. C3H8 2, ini 4 ya, berarti sama dengan C6H8. Jawabnya adalah yang D. Saya rasa sih demikian dulu ya, nanti kita lanjut lagi untuk part yang keduanya, karena contoh dari stoichiometry itu banyak banget. Please jangan lupa subscribe dan di-share juga ya. Terima kasih.